Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, tarikan kartu tarotnya untuk melihat gimana sih pikiran dan perasaan dia saat ini ke dirimu. Oke. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja. Gimana sih pikiran dan perasaannya dia tentang dirimu? Oke, jadi seseorang ini tuh kayaknya ngerasa aman banget gitu ya ngejalani relationship ini. Karena apa? Karena dia melihat bahwa kamu adalah pasangan yang kayaknya itu tuh care dan peduli banget tentang relationshipnya kalian ini, gitu ya. Jadi di sini kamu udahlah berlaku sebaik-baik seorang pasangan bertindak ya menurut hematnya dia. Nah seperti itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh nggak punya alasan untuk mikir-mikir yang random gitu ya tentang dirimu. Nggak bisa gitu. Kalaupun dia mau mikirin random tentang kamu, dia bisa yang seperti mempertanyakan sendiri pemikirannya dia itu gitu loh. Soalnya dia kayak ngelihat bahwa dalam pertunjukan nyatanya kamu, dalam memperlakukan dia, berbicara dengan dia, ini tuh lebih cenderung banyak meyakinkan gitu ya, bahwa dia kayaknya hanya akan buang-buang waktu saja jika menuduh-nuduh kamu ya, atau yang kayak berpikiran aneh-aneh tentang dirimu, walaupun ya kadang-kadang mau juga sesekali menyelinap. Ada rasa curiganya, ada rasa kayak tidak pastinya dia kepada kamu gitu ya. Tapi ini tuh akan dia tepis dengan cara melihat sungguh-sungguh bagaimana kamunya ke dia gitu ya, atau mengingat-ingat bagaimana sikapnya kamu selama ini tuh ke dia. Apakah memang kamu pantas untuk dicurigai? Apakah kamu memang pantas untuk dianggap sebagai musuh dalam selimut? Nah kayak gitu ya. Dan sampai sejauh ini ya dia masih lebih melihat ya kalau kamu ini tuh ya sudahlah berlaku semaksimal mungkin seturut dengan kemampuannya kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi dia berusaha tuh untuk selalu menenangkan dirinya dia dan menanamkan hal yang positif-positif ya, semakin banyak menanamkan hal yang positif-positif dalam relationship-nya kalian. Untuk beberapa mungkin kayak yang ngerasa juga gini ya, makanya dia kadang-kadang mau datang keinginan untuk egonya dia ya, keinginan untuk curiga sama kamu gitu. Karena apa? Karena menurut dia juga iya mungkin investasinya kamu banyak, tapi kalau dia timbang-timbang investasinya dia dalam hubungan kalian berdua ini tuh jauh lebih banyak gitu ya. Jadi dia menghargai ya bagaimana atau apa yang kamu lakukan di sini. Dia menghargai itu gitu loh. Nah, tetapi apa yang dia lakukan pula dalam relationship-nya kalian ini tuh sudah patut pula ya mendapatkan penghargaan dari kamu. Itu. Soalnya dia kayak ngerasa bahwa sudah banyak pengorbanannya dia di sini. Bukan hanya effort biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi pengorbanan pun ada juga di sana gitu loh ya. Jadi pengorbanan itu sesuatu yang tadinya dia tolak untuk lakukan, atau yang tadinya dia rasa tidak mampu untuk dia lakukan, namun dia paksakan dirinya untuk bisa jadi mampu gitu ya. Dan itu menurut dia ya ngeluarin tenaga yang banyak gitu ya, mengalahkan dirinya dia sendiri
gitu ya, atau juga ya dia iyalah mengeluarkan energi yang lebih banyak, dan di situ ada menaklukkan diri dia sendiri, menenangkan diri dia sendiri, dan itu perkara yang tidak mudah bagi dia gitu loh. Jadi ya kadang-kadang ada rasa was-was juga ya, ada rasa was-was, kamu ini tuh beneran gak sama dia, sungguh-sungguh gak sama dia, apakah yang dia lakukan pengorbanannya selama ini tuh memang membuahkan hasil yang manis nanti di depan sana gitu ya. Ini mau juga ada pikiran negatif yang kayak, oke, saat ini kamu bisa aja perlakukan aku dengan sangat baik gitu ya. Kamu bisa aja setia sama aku. Kamu bisa aja itu tuh yang kayaknya tidak akan menyakiti aku. Tapi kan ada masa depan. Dan masa depan ini kan who knows. Siapa yang tahu tentang masa depan? Namanya manusia, hati bisa kebolak-balik gitu ya. Hari ini sayang, besoknya sudah tidak gitu ya. Hari ini cinta, besoknya jadi benci gitu ya. Hari ini kamu mengharapkan dia, besok lusa kamu mengharapkan yang lain gitu ya. Karena orang ini bisa agak-agak overthinking gitu loh ya. Ini kayaknya sempat ada trauma gitu ya, si seseorang yang kamu pikirkan gitu ya. Ini tuh nampaknya pernah ada trauma, dan trauma ini tuh mari lihat sebenarnya belum benar-benar healing gitu loh. Berusaha untuk menghilingkan diri ketika bersama kamu, iya gitu ya. Tapi di situ itu dalam progres, sedang berproses. Jadi ya wajar tercuri pikiran-pikirannya dia tentang memori masa lalunya itu gitu loh. Apalagi jika kamu yang dia rasa, karena kamu juga ada ya, karena kamu juga ada beberapa hal yang kamu lakukan di masa lalu gitu ya. Ini terutama kalau hubungannya udah panjang ya. Kalau usia hubungan kalian minimal sudah di 7 tahun gitu ya. Minimal, enggak usah minimal ya. Sudah ada sepanjang 7 tahun gitu ya, atau hampir ke 7 tahun. Tentu di situ kan sempatlah ada yang nggak enaknya. Masa iya sih yang manis semua ya? Bohonglah pembacaan Mari ini kalau Mari bilang dia merasa manis semua dalam hubungan kalian. Nggak akan mungkin gitu ya. Soalnya kayak gimana pun ego akan mencuri kesadarannya kita. Kalau udah ego di situ yang menari-nari, mengendalikan diri kita, ya itu tuh kan akan mendatangkan kekacauan ya dalam dunia nyata gitu. Nah jadi balik lagi bahwa jika kamu sudah berhubungan kurang lebih 7 tahun dengan seseorang ini, katakanlah sudah lama gitu ya, adalah di situ tuh hal-hal yang bikin dia merasa sakit gitu ya, dan dia takut rasa sakitnya itu tuh akan terulang kembali gitu hari ini dan di masa depan. Ada rasa takut-takut walaupun dia ngelihat kalau kamu udah oke saat ini gitu ya, kamu udah lebih baik di saat ini gitu ya, tapi ya kamu bisa aja kembali, dulu aja kamu sanggup kok ngelakuin hal buruk itu ya, yang mengecewakan dia itu gitu ya. Ya bisa saja kejadian berulang akan ada lagi di masa depannya kalian. Nah seperti itu ya. Jadi ya di sini tuh mendua-dua akhirnya si pasangannya kamu ini, antara mau memuji kamu sudah berlaku yang terbaik, sama dianya masih ada rasa curiga. Walaupun bukan kamu yang sempat menyakiti dia. Ini kalau hubungannya masih baru-baru ya. Walaupun bukan kamu yang sempat nyakitin dia, tapi memorinya dia loh tentang si mantannya dia gitu ya. Atau ada di situ tuh memori, misal ini dari keluarga, ibu bapak, keadaan keluarganya tidak harmonis gitu ya, ibu bapaknya dia gitu ya. Atau misalnya saudaranya dia lihat ada pengkhianatan di sana, ada hal-hal yang menyakitkan di sana gitu ya. Udah sempet tertanam di alam bawah sadarnya dia gitu ya, tentang hal yang mengerikan. Walaupun bukan dia mengalami, tapi orang lain. Dia secara tidak langsung mengalami. Tapi walaupun dia secara tidak langsung mengalami, itu tuh bikin kekacauan. Ya, itu cukup bisa berhasil bikin kekacauan bagi diri dia sendiri.
kayak gitu. Kapan ini gilirannya aku dapat pengalaman yang seperti itu gitu ya. Soalnya bapaknya aku aja tegaan sama ibunya aku misalnya di sana ya. Ibunya aku aja itu kayak yang tidak setia sama bapaknya aku misalnya gitu ya. Jadi ya sakit gitu loh, sakit dia rasa gitu ya. Ada rasa sakit pokoknya di sini dari berdasarkan pengalaman langsung ataupun tidak langsung yang itu masih menghantui pikirannya dia gitu ya, menghantui pikirannya dia. Nah di situ. Tapi walaupun demikian ya, walaupun dia punya isu tersendiri di dunia mentalnya dia, namun kalau mari lihat sesungguhnya seseorang ini tuh ya ingin lama lagi ya, masih ingin lama dengan kamu. Karena dia merasa bahwa di antara banyaknya kekurangannya dia, tapi kelebihannya dia juga masih banyak gitu ya. Dan kelebihannya dia ini tuh masih ada yang ingin dia tunjukkan sama kamu, yang ingin share ya, yang ingin dia share sama kamu ya, yang mau dia bagikan sama kamu. Nah kayak kita ya. Tapi ya lagi-lagi jangan sempat ketika hal-hal baik nanti ya, dengan effort yang cukup besar ya yang akan dia lakukan ke kamu, nanti kamu ganjar dengan memberikan hal yang sebaliknya. Seperti itu ya. Jadi agak ufitian ini pasangannya kamu ya, overthinking orang-orang ini gitu ya. Tapi ya berusaha dia sebaik mungkin overthinkingnya dia ini tuh tidak menyata. Maksudnya dia jangan cemberut-cemberutan aja sama kamu ya. Maksudnya dia jangan yang kayak nuduh-nuduh kamu gitu loh. Jangan dia mancing-mancing keributan hanya gara-gara rasa cemas, gelisah, resahnya dia dengan kamu gitu ya. Jadi ini tuh ada pengen ngekontrol dirinya dia dengan baik gitu. Dan orang ini ya pasangannya kamu, kalau mari lihat pengen ini sering bercakap-cakap dengan kamu. Dia ingin kalau kamu itu tuh jujur sama dia gitu. Dia butuh berkomunikasi panjang lebar sama kamu gitu ya. Dia butuh misalnya selalu kamu bilang I love you babe, aku sayang kamu, aku berjanji gak akan ninggalin kamu. Butuh dia, karena itu tuh hal yang akan membantu dia untuk menenangkan mentalnya gitu. Jadi kayak yang nggak cukup ya, nggak cukup hanya dia melihat misalnya kamu berlaku lembut gitu ya, kamu peduli sama dia melalui tindakannya kamu, misalnya dengan cara antar jemput gitu ya, traktir dia makan gitu, merawat dia ketika dia sakit gitu ya, membantu dia misalnya ketika dia butuh bantuan gitu. Kayaknya nggak cukup gitu. Soalnya kalau pikiran yang ribut ya, ini tuh kan butuh untuk dipastikan juga secara dengan cara yang bermacam ragam sekaligus gitu loh ya. Jadi jangan hanya matanya aja yang melihat ya, tapi dia juga mau telinganya dia tuh mendengar. Aku sayang kamu ya, aku ingin jadi pacarnya kamu, aku akan melamar kamu, aku akan gitu loh. Butuh dia yang seperti itu ya. Itu harapan-harapannya dia kalau mari lihat dengan kamu selama ini gitu. Kamu mau lebih benar-benaran open sama dia gitu ya. Ya dia bukannya apa ya, bukannya ngerasa ini ya bukannya ngerasa dia memberikan pekerjaan yang berat sama kamu ya. Dia nggak mau kalau kamu itu tuh ngelihat dia merepotkan kamu, dia nggak mau. Tapi ya sebagai tarot reader yang ngebaca kartu hari ini tuh ya memang ada ya beberapa orang tuh kayak gitu. Dan rasanya mari lebih cenderung banyak ya, lebih cenderung banyak manusia di dunia ini yang butuh mendengar gitu ya, butuh diyakinkan dengan pendengarannya dia, butuh dibuai. Nah itu juga boleh ya bahasanya, butuh dia dibuai. Tapi dibuainya ini tuh ya tentulah ya harapan, terutama harapannya si pasangan kamu bukan yang buayan yang akhirnya menjatuhkan dia ya, bukanlah. Tapi ya digambarkan sesuatu
tentang apa sih maksud dan tujuannya kamu gitu ya, cita-cita yang kamu ingin wujudkan dalam hubungan bersama dengan dia, masa depan seperti apa yang kamu mau bangun dengan dia gitu ya. Butuh seseorang ini yang seperti itu. Jadi ini tuh bukan hal-hal yang berlebih-lebihan kalau menurut Maria, wajar, sangat amat wajar gitu ya. Ngelihat kamu dari segala sisi gitu ya, tindakan mantap, ucapan kata-kata juga meyakinkan dirinya gitu. Karena kalau Mari tangkap di sini, jika kamu memang mau benar-benaran serius sama si seseorang ini orangnya aman banget. Ini orangnya aman banget untuk kamu membuka diri gitu ya, aman banget. Jadi di sini tuh ya tanpa maksud untuk kamu menjadikan dia santapan lezatnya kamu ya. Tapi ya seseorang ini tuh akan mau ngasih banyak hal sama kamu gitu. Ini orang gak pelit-pelit. Kalau sudah dalam sebuah hubungan ya, apapun kemampuan lahir dan batinnya dia, ini tuh dia gak pelit-pelit mau ngasih gitu loh ya. Dia akan ini tuh ngasih, beri. Dia kayak gitu tipe orangnya. Itu kalau Maria. Jadi kayak yang aman banget kalau kamu mau setia sama dia, mau membuka diri ke dia. Ya walaupun dia lihat saat ini kamu, entah ini karena hubungannya PDKT gitu ya, kamu udah membuka diri, kamu membiarkan dia hadir dalam hidupnya kamu juga mencoba untuk hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Memang sudah ada interaksi yang cukup baik lah di antara kalian untuk saat ini gitu ya. Tapi ya kalau kamu mau ada kisah yang lebih lagi dengan si seseorang ini, aman banget untuk kamu jalani relationship-nya ya. Dan semoga ya kamu juga akan bereffort yang sama dengan dia. Biarkan enak tuh ada dua orang yang usaha ya, ada dua orang yang punya keinginan membangun sebuah relationship ya, kan enak di situ, saling bahu membahu, meringankan gitu ya. Jadi biar hubungan ini tuh banyak benefit baiknya. Nah gitu. Tapi ya kalau kamu mau, kalau kamunya nggak mau ya terserah juga gitu ya. Nggak akan bisa juga dipaksakan mau sebaik apapun dia. Tapi jika hatimu tidak cinta, hatimu tidak sayang, keinginanmu untuk bersama dengan dia tidak kuat, yang ngapain juga dipaksain, kan kayak kita ya. Oke, baik. Jadi orang ini udah menganggap kamu itu tuh seperti kayak yang ini, maaf ya, ladang yang cocok untuk digarap, menumbuhkan banyak hal, buah-buah yang manis, sayur-sayur yang segar, ya, bunga-bunga yang indah gitu ya, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koinnya untuk cari tahu apakah pembacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak ya, tentu saja lah ya, hanya akan nunjukin zodiaknya dia. Oke, baik. Mari mulai dari inisial C. Ada cinta di sana. H, ada hati. Kemudian ada K, ada kita. Ada Y, yoyo. Ada inisial V, vitamin. Ada R, ada ramai. Inisial N, ada nanti. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke zodiak. Taurus ada, Leo, ada energi dari Scorpio, hadir energi dari Aquarius, masuk energi dari Sagittarius, dan ditutup oleh energi dari Aries. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.